Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan mengkaji soal kalkulus diferensial, yaitu soal UTS tahun 2021. Nah, bisa kita lihat di sini ada 4 buah soal, dan kali ini kita akan mengkaji 2 soal pertama. Dan untuk soal yang lainnya bisa kalian coba dulu di rumah dan bisa kita bahas bareng-bareng nanti di kajian online. Langsung aja kita ke soal yang pertama, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. A dalam kurung X kurang 1 dikali dalam kurung X tambah 1 dikali dalam kurung X min 2 dikali dalam kurung X tambah 3 lebih dari 0. B nilai mutlak dari X per X tambah 2 kurang dari sama dengan 2. Oke, kita kaji dulu nih untuk nomor 1. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaian itu sendiri kita bisa menggunakan yang namanya garis bilangan, yang dimana kita juga perlu titik-titik pada setiap garis bilangan. Nah, itu dengan cara membuat 0. Coba kita perhatikan pada 1A. Nah, di sini itu soalnya sudah berbentuk pemfaktoran. Nah, dari bentuk itu bisa kita jabarkan sehingga nantinya bisa menghasilkan suatu nilai X. Nah, langsung saja kita bisa menggunakan pembuat nolnya itu yang dalam kurung paling sebelah kiri, yaitu X kurang 1. Nah, kita buat 0, jadi sama dengan 0, kita peroleh X-nya itu 1. Lalu untuk X plus 1 ini jika kita buatkan 0, maka diperoleh nilai X-nya itu negatif 1. Lalu untuk X dikurang 2 sama dengan 0, kita peroleh X itu sama dengan 2. Lalu X tambah 3 kita buatkan 0, maka diperoleh nilai X sama dengan negatif 3. Nah, XX ini nantinya kita buatkan sebuah garis bilangan yang dimana nanti kita uji tanda dulu. Uji tanda ini tuh bertujuan untuk menentukan daerah hasil atau untuk menentukan himpunan penyelesaian itu sendiri. Nah, caranya gimana? Kita lihat pada garis bilangan ya. Jadi nanti uji tanda sebelah kiri dan sebelah kanan setiap bilangan. Nah, di sini kita perhatikan di sini itu ada bilangan negatif 3. Kita uji tanda dulu di sebelah kiri negatif 3. Nah, untuk sebelah kiri dari negatif 3 itu ada nilai bilangan yaitu negatif 4. Nah, kita uji tanda dengan memasukkan negatif 4 ini substitusikan ke nilai X yang ada di soal tersebut ya. Nah, kita substitusikan, maka kita peroleh itu hasilnya positif 90. Nah, karena di sini nilainya positif, maka untuk sebelah kiri dari negatif 3 itu bernilai positif. Selanjutnya untuk sebelah kanan dari negatif 3 ini ada negatif 2. Negatif 2 ini juga berlaku untuk sebelah kiri dari negatif 1. Nah, kita substitusikan, itu hasilnya negatif 12. Nah, lalu kita ambil X-nya itu 0, yang dimana 0 ini tuh berada pada sebelah kanan negatif 1 dan juga berada di sebelah kiri bilangan 1. Kita cari nilainya juga, yaitu menghasilkan positif 6. Lalu kita ambil sebelah kanan dari 1 atau juga berlaku untuk sebelah kiri dari bilangan 2, yaitu 1,5. Nah, kita substitusikan, itu akan bernilai positif 2,8. Nah, jika kita sudah mengetahui nih nilai-nilai yang berada di sebelah kanan kiri bilangan pada garis bilangan tersebut, maka kita bisa menentukan daerah hasil himpunan penyelesaian, yaitu yang seperti kita tahu untuk sebelah kiri dari negatif 3 itu bernilai positif, lalu ada sebelah kanan atau sebelah kiri dari negatif 3 dan negatif 1 itu ada bernilai negatif. Lalu untuk sebelah kanan dari negatif 1 dan sebelah kiri dari 1 itu bernilai positif. Untuk sebelah kanan 1 dan sebelah kiri dari bilangan 2 itu bernilai negatif. Lalu di sebelah kanan itu bernilai positif ya. Nah, kita lihat lagi di soal yang dimana dimintanya itu pertidaksamaan lebih dari 0. Maka kita ambil daerah yang bernilai positif, yang dimana untuk tanda positif itu berada pada sebelah kiri negatif 3. Artinya himpunan penyelesaiannya itu kurang dari
negatif 3 atau juga berada pada interval negatif 1 dan 1. Dan juga untuk nilai positif ini berada pada sebelah kanan 2, maka himpunan penyelesaiannya itu lebih dari 2. Nah, maka bisa kita tuliskan untuk HP-nya dan notasi intervalnya itu seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut aja ya, kita ke soal yang berikutnya yaitu 1B. Untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak itu, kita bisa mengkuadratkan kedua ruasnya. Nah, kenapa? Karena ini akan membantu kita untuk menentukan pembuat nolnya atau bisa untuk membuat garis bilangan nantinya. Setelah itu untuk ruas kanan dari pertidaksamaan kita buatkan 0 sehingga kedua ruas kita kurangkan dengan 2 kuadrat sehingga diperoleh x per x tambah 2 dalam kurung kuadrat dikurang dengan 2 kuadrat kurang dari sama dengan 0. Jika kita perhatikan, ruas kiri ini membentuk sebuah formula yaitu a kuadrat dikurang b kuadrat yang dimana bisa kita ubah bentuk menjadi a dikurang b dikali a tambah b. Maka untuk formula ruas kiri ini bisa kita ubah menjadi x per x tambah 2 ditambah 2 dikali dengan x per x tambah 2 dikurang 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, karena sekarang bentuknya itu sudah pemfaktoran, maka dari sini kita bisa menentukan pembuat nolnya. Lalu karena ini merupakan sebuah pecahan, maka pada pecahan ini penyebut itu berpengaruh terhadap hasil daerah hasil gitu. Nah, jadi kita buat pembuat nolnya itu pertama pembilang pada pecahan pertama dan pembilang pada pecahan kedua, lalu penyebutnya. Nah, karena di sini ada 3x plus 4, negatif x kurang 4, lalu ada x plus 2, nah itu sebagai pembuat nolnya. Maka dari sana kita peroleh nilai x-nya. Nah, jika sudah, kita bisa nih membuat garis bilangannya. Lalu kita juga bisa menguji garis bilangan tersebut. Mana daerah hasil dan mana bukan daerah hasil. Nah, caranya sama seperti langkah pada 1A. Bisa teman-teman coba hitung sendiri dan ini hasilnya bisa kalian lihat dan bisa kalian cocokkan gitu. Oke, kita bisa lanjut ke soal yang berikutnya yaitu soal nomor 2A. Gambarlah grafik dari fungsi berikut serta tentukan domain dan range-nya, yaitu a fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 1. Oke, kita kaji nomor 2. Jadi di sini kita akan menggambar sebuah grafik dari fungsi itu. Dan perlu kita ingat ya bahwa dalam menggambar grafik itu yang pertama kita harus menentukan yang namanya titik potong sumbu x dan sumbu y. Untuk menentukan titik potong sumbu x, maka y di sini itu sama dengan 0. Nah, kita substitusikan, maka nanti akan diperoleh x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 1. Nah, dari sana kita dapat menentukan bahwa untuk titik potong sumbu x yaitu berada pada negatif 1,0 dan 1,0. Kemudian kita lanjutkan ke titik potong sumbu y, maka artinya x sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan, maka nanti diperoleh y itu sama dengan 1. Nah, dari sini artinya titik potong sumbu y adalah 0,1. Kemudian langkah yang selanjutnya itu kita akan menentukan titik puncak, yang dimana titik puncak ini untuk mencari x, y-nya yaitu dengan cara memasukkan rumus negatif b per 2a, negatif d per 4a. Nah, setelah kita menentukan titik potong dan titik puncak, dari sana informasi tersebut bisa kita gunakan untuk membuat grafik. Nah, dari grafik tersebut kita bisa menentukan domain dan range-nya. Nah, untuk menentukan domain, kita lihat untuk grafik ini kan melengkung ke bawah ya. Kalau misalnya grafik ini kita tarik sampai sejauh apapun, nah ini tidak ada batasnya, maka semua bilangan x ini merupakan bilangan real. Kemudian untuk menentukan range-nya itu kita perhatikan sumbu y. Nah, di sini itu berada pada titik 1, lalu daerahnya juga kurvanya itu ke bawah, maka
Y itu batasnya itu 1. Maka bisa kita notasikan sebagai RF sama dengan Y, yang dimana Y kurang dari sama dengan 1, Y elemen R. Kemudian kita lanjut pada soal 2B, yaitu fx sama dengan x dikurang 1 jika 0 kurang dari x kurang dari 1, fx sama dengan 2x jika 1 kurang dari sama dengan x. Untuk membuat grafik fungsi interval seperti ini, kita bisa menguji nilai x. Nah, nanti akan menghasilkan nilai fx. Nah, di sini Teteh mengambil nilai x-nya itu 0,25, 0,50, 0,75. Dan untuk yang fx sama dengan 2x jika 1 kurang dari sama dengan x, nah Teteh ini mengambil nilai x-nya itu 1,25, 1,50, dan 1,75. Nah, di samping ini merupakan grafik dari fungsi tersebut. Untuk yang berwarna biru ini merupakan fungsi dari x dikurang 1, di mana 0 kurang dari x kurang dari 1. Nah, lalu untuk yang warna merah ini merupakan fungsi dari 2x. Nah, jika 1 kurang dari sama dengan x. Nah, dari grafik tersebut kita bisa menentukan nih domain dan range-nya. Kita perhatikan pada grafik untuk sumbu x. Nah, untuk domain itu patokannya adalah sumbu x. Nah, kita lihat pada sumbu x ini tuh batasannya itu 0, maka untuk domainnya itu x, dimana x kurang dari 0 untuk x elemen R. Nah, untuk range-nya tersendiri kita fokus pada sumbu y. Nah, lihat pada grafik warna biru. Nah, di sana kan mencapai titik ini ya, titik negatif 1. Dan kita lihat, perhatikan untuk yang berwarna merah, nah itu kan di atas ya, di atas grafik warna biru. Dan jika kita tarik sepanjang sumbu y, maka ini tak terbatas. Nah, maka untuk range-nya itu dibatasi oleh negatif 1. Maka range-nya itu yaitu y, dimana y lebih besar dari sama dengan negatif 1, yang dimana y itu elemen R. Nah, mungkin itu dia teman-teman kajian 2 soal pertama, soal UTS kalkulus diferensial. Semoga dalam pembahasan video ini membantu pemahaman kalian untuk mempersiapkan UTS nantinya. Dan jangan lupa ya teman-teman buat ikut kajian online nanti buat ngebahas 2 soal lainnya, 2 soal terakhir. Mungkin dari Teteh dicukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.